Baik, terima kasih pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam dan masih bersama Ustadz Alim. Nah, Ustadz, tadi kita membahas mengenai surat Ibrahim ayat 24 di mana tauhid seseorang atau keimanan seorang itu diandaikan sebagai seperti pohon yang akarnya kokoh ke bawah dan rantingnya menjulang ke atas dan berbuah setiap saat seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkokohkan akar ini, menjulangkan ranting dan bisa membuahkan setiap saat? Gitu. Itu pertanyaan sebenarnya dari semua masyarakat. Kira-kira gimana? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi supaya kita sampai kepada inti daripada pendidikan tauhid itu ya, kita perlu mengenal kurikulum apa saja ya, materi apa saja yang harus diajarkan di dalam pendidikan tauhid ini, sehingga tercapai bagaimana menjadi seorang pribadi ya, mukmin yang kokoh ya, akidahnya, kemudian harum akhlaknya, baik akhlaknya ya. Dia mendatangkan kebaikan di setiap saat tanpa mengenal musim ya. Maka para ulama di sini menjelaskan bahwa ketika ingin menanamkan tauhid ya, tanamkanlah 3 perkara ini ya. Yang pertama adalah kurikulum yang harus kita kenalkan sejak dini tentang tauhid itu adalah, pertama adalah tauhid rububiyah. Jadi kenalkan dengan Rabb, Allah sebagai pencipta kita tauhid rububiyah. Ya, Allah sebagai pengatur kita ya. Kemudian Allah yang memberikan rizki kepada kita ya. Wa al-khaliq al-mudabbir ya, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mengatur ya, kemudian yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Nah, ini yang pertama, ini penting sekali pengenalan tauhid rububiyah. Nah, cara menanamkannya bagaimana? Ya, kalau kita sebagai seorang guru di sekolah ya, bisa kita tanamkan dalam semua pelajaran, internalisasi nilai itu. Misalkan seorang guru biologi, hakikatnya dia harusnya kalau dia paham tentang konsep pendidikan tauhid ini, dia juga mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tauhid ini. Ketika orang berbicara tentang embriologi penciptaan manusia ya, tentang janin, jangan hanya sekedar dikenalkan secara deskriptif ya, hanya gambaran-gambaran ini janinnya prosesnya begini, jangan berhenti di situ. Tapi sampaikanlah kepada siswa bahwasanya janin terjadi seperti ini adalah Allah yang menciptakan. Nah, itu namanya rububiyah, mengenalkan ya. Ketika orang bicara tentang fisika, tentang alam, Allah lah yang mengatur itu semua. Jadi sehingga tidak ada konsep alam itu terjadi dengan dirinya sendiri. Ini ateis namanya. Nah, ini yang ternyata diajarkan di sekolah-sekolah baik fisika maupun biologi itu ateis sekali. Bahwasanya alam itu adalah alam itu sendiri, diatur diri sendiri. Tidak ada yang mengatur, padahal yang mengatur adalah Allah sebagai al-mudabbir, sebagai pengatur, ar-razik sebagai pemberi rezeki. Nah, ini yang sebenarnya tidak ditanamkan di sekolah-sekolah. Padahal sebenarnya pendidikan fisika, biologi, dan pendidikan sains lainnya itu adalah sebenarnya pendidikan tauhid. Tauhid rububiyah sebenarnya. Bagaimana kita internalisasi nilai-nilai tauhid ini ya. Kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala ini sedini mungkin kepada siswa pada setiap mata pelajaran. Ini sangat penting. Bahkan ketika ini dimulai sejak awal pendidikan anak usia dini dengan nilai-nilai tauhid ini, saya yakin ya dia sudah SD, SMP, bahkan perguruan tinggi, tauhid itu sudah merasuk ke jantungnya ya. Tauhid itu sudah menghunjam ke dalam hatinya. Ketika dia mulai dikenalkan pertama kali benda, misalkan, oh ini benda langit, misalkan kaitannya dengan oh ini bulan, ini bintang ya, melalui visual misalkan melalui gambar atau melalui video ya kan, atau melalui langsung ya, alam dikenalkan kepada siswa. Tetapi bagi guru yang paham tentang pendidikan tauhid ini, pendidikan akidah ini, dia akan mengatakan, nak, wahai anak-anakku semua, anak-anak PAUD ya, bahwa bintang, bulan, matahari ini semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita mengenalkan tauhid rububiyah pada setiap mata pelajaran. Atau di luar sekolah juga sama, apa saja aktivitasnya. Ketika ada fenomena musibah, orang terkadang hanya menganalisa dari segi pragmatis saja. Oh, ini adalah lempengan ini terjadi gempa bumi, lempengan itu, lempengan ini, ya kan? Tanpa pernah dikaitkan dengan oh ini adalah Allah yang mengatur. Oh, ini adalah semua takdir dari Allah ya. Tidak ada lepas ya dari kudrah dan iradahnya Allah di dalam alam ini. Itu berarti kita harus merubah semua kurikulum yang ada di Indonesia, bukan cuma sekolah umum sebenarnya. Sekolah agama. Saya juga pernah sekolah di sekolah agama, pelajaran biologi seperti biasa. Seperti biasa, pragmatis saja. Tidak ada internalisasi nilai-nilai tauhid tadi. Makanya saya katakan tadi, kita menanamkan tauhid itu tidak hanya pada pelajaran agama, ya.
Tapi pada pelajaran umum, pada setiap peristiwa kejadian itu senantiasa dikenalkan nilai-nilai tauhid dimasukkan ke dalamnya. Itu yang pertama, sehingga orang itu paham bahwasanya saya ini adalah makhluk. Saya adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga kalau otomatis ketika seseorang itu paham tentang tauhid rububiyah, dia sebagai seorang makhluk, dia akan bertanya lagi, nah, apa kewajiban saya sebagai seorang makhluk kepada Allah? Nah, inilah level yang kedua nanti namanya tauhid uluhiyah. Bagaimana tauhid kita uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah bagaimana kurikulum itu ya diarahkan bahwasanya segala apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita rasakan, itu semuanya orientasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Jadi tidak ada sekutu selain Allah. Jadi kita beribadah murni karena Allah. Ibadah itu apa? Ibadah ya ismun jami' ya, mencakup seluruh hal ya. Ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yardhah. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, ya, baik yang zahiran au batinan, yang zahir ataupun yang batin, selama itu diperintahkan oleh Allah dan selama itu adalah dicintai oleh Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Baik ibadah yang sifatnya langsung vertikal kepada Allah ataupun sifatnya sosial, ya hubungan sesama manusia. Kita semuanya adalah niatnya karena Allah, kita arahkan kepada Allah, bukan yang lainnya, ya. Bukan karena kepentingan kita, bukan karena ego kita. Itulah yang disebut dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Inilah yang disebut dengan implementasi ya, nilai-nilai dari tauhid uluhiyah. Ya, karena emang kalau misalnya kita melakukan segala satu pekerjaan itu karena Allah Ta'ala, ya kita akan filter mana pekerjaan yang harus dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Makanya di sini dia akan mengenal kebaikan dan mengenal keburukan. Jadi dia bisa memilih ya. Mana yang baik harus dikerjakan, mana yang buruk harus ditinggalkan. Makanya tadi ayatnya kan tu'ti ukulaha kullahin ya. Jadi dia akan mendatangkan ya, buahnya tadi setiap masa ya. Ya, tidak mengenal waktu ya. Dan tidak mengenal musim. Dia akan senantiasa berbuat ya, mengupdate dirinya ya. Dia akan saleh secara pribadi ya kan, saleh secara sosial sehingga menjadi seorang muslim yang kafa, udkhulu fis silmi kafa. Jadi masuklah kalian itu sebagai seorang muslim ya, sebagai orang yang beriman, masuk Islam itu secara kafa, totalitas. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh menjadi seorang muslim. Ya, muslim separuh-separuh itu ya itu tadi, nanggung dia. Karena masuk surganya separuh-separuh juga. Masuknya surga enggak ditolak dia masuk surga bahkan. Karena memang dia tidak niat untuk apa tadi? Beribadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu maka yang kedua tadi itu adalah menanamkan tauhid uluhiyah. Yang terakhir adalah yang kurikulum yang ketiga tadi adalah asma wa sifat. Kita mengenal asmaul husna ya. Nama-nama Allah yang begitu indah, ya sifatnya yang begitu agung ya. Wallahu la ilaha illahu ya. Jadi dialah Allah ya yang tiada ilah yang hak disembah kecuali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya banyak sekali disebut Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin ya. Jadi bagaimana Allah itu memiliki sifat Al-Malik sebagai raja, sebagai pemilik ya, Al-Qudus yang maha suci ya. Dan banyak sekali ya, nama dan sifat Allah ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang ini terangkum dalam tauhid asma dan sifat. Ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah ya, di keluarga, di masjid dan juga di lingkungan masyarakat ya. Baik, jadi emang benar sekali. Jadi 3 sifat tauhid ini penting banget diajarkan mulai dari semasa kecil. Semasa dia udah mulai bisa mengenal. Betul. Seperti itu ya. Makanya kan sekarang banyak sekali kalau kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita yang banyak melakukan aktivitas hanya ingin dipuji oleh masyarakatnya. Padahal sejatinya adalah kalau misalnya kita mengharapkan ridha Allah, biarkan saja kita hina di mata manusia, tapi kita mutiara di mata Allah, ya, insya Allah. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab di segmen selanjutnya. Kita akan closing sebelumnya, tapi catat nomornya yang ingin Anda bertanya. Silakan masuk di 0811 913 3000. Sekali lagi di 0811 913 3000. Kita akan kembali saat lagi.